Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Irfan Andrian. Kali ini saya akan membahas mengenai review manhwa Winebreaker chapter 550 yang baru saja rilis. Oke, tidak lelah saya mengingatkan untuk yang baru bergabung, klik subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol loncengnya dan juga berikan like serta komennya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki yang review manhwa Winebreaker chapter 550. Chapter sendiri diawali dari latihan yang dilakukan oleh Jaijo dengan Kaneshiro. Di sini Kaneshiro sedang balapan ya sama Jaijo dan menanyakan apakah ini kecepatan mengayuh maksimalmu. Sedangkan Kaneshiro di sini menjelaskan kalau sebanyak apapun kau menaikkan kecepatan mengayuhmu, kalau tenaganya tidak tersalurkan dengan baik ke drivernya, efisiensinya pasti akan menurun. Terus si Kaneshiro menunjukin bagaimana kalau kekuatan itu seolah-olah disalurkan semuanya, kemudian dia nancep gas dan meninggalkan si Jaijo. Di sini Jai yang tertinggal sangat kaget melihat kecepatannya si Kaneshiro itu berbeda sama pas waktu tanding sama Jay sebelumnya. Si Kaneshiro itu bilang kalau sebelumnya itu dia nggak bisa mengayuh dengan benar karena ada cedera di tulang rusuknya dia. Kalau yang saat ini itu dia dalam kondisi yang terbaik. Dan si Kaneshiro bilang jika Jaijo dalam kondisi yang seperti ini, dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan si Choi Sang-ho. Nah, kemudian kita beralih ke di sini terlihat si Kaneshiro udah kelelahan walaupun baru satu ronde ya, karena dia perokok aktif, jadi nggak bisa lama-lama bersepeda lagi. Kemudian si Kaneshiro bilang nanyain ke Jay, lebih tepatnya sih kalau apakah Jay itu ada olahraga lain, karena kalau menurut Kaneshiro dianjurkan untuk melakukan olahraga lain selain bersepeda karena itu akan sangat membantu. Si Kaneshiro sendiri bilang kalau sejak kecil dia itu sering pergi ke dojo Jigenryu bersama si kakaknya Kazuma. Nah, si Kaneshiro itu bilang Jigenryu itu di situ ngajarin aliran ilmu pedang. Aliran ilmu pedang sendiri itu dia lebih ke fokus pada tebasan yang kuat. Jadi di kuda-kuda mengambil tebasan itu postur tubuhnya itu harus dilatih selama ratusan atau bahkan puluhan ribu kali. Dan itu hanya fokus untuk menyerang tanpa menghindar, tanpa melihat ke belakang, tanpa ada trik apapun, jadi langsung menghadapi musuh. Si Kaneshiro sendiri mempraktekkan dengan mencoba dengan tangannya ya yang siap-siap udah untuk seperti menebas gitu di depan si Jai, dan dipraktekkan langsung di hadapan si Jai hingga si Jai itu mematung dia. Pas Kaneshiro mempraktekkan ilmu tersebut, terlihat hempasan angin yang sangat kuat hingga si Jai nggak bisa berbuat apa-apa lagi, dan si Kaneshiro bilang kalau Jai harus menyerang dengan satu tebasan seperti itu. Terus si Kaneshiro menjelaskan kalau si Jai itu kurang dalam serangannya, dia itu kurang fokus, jadi nggak serangan yang ataupun kayuhan yang dia praktekkan itu kurang dalam bersepeda, sehingga si Kaneshiro menjelaskan kalau dia melakukan pedaling yang sama dengan kecepatan yang berbeda itu pasti akan menghasilkan efek yang berbeda juga. Si Choi Sang-ho juga pasti nanti pas waktu bertanding dengan Jai pasti akan menekan dan menjatuhkan si Jai dengan pedaling yang sudah hampir sempurna dan penuh dengan impact. Makanya si Kaneshiro bilang di sini untuk si Jai menganjurkan untuk menciptakan jurusnya dia sendiri, pedaling impactnya sendiri, biar bisa menang dari si Choi Sang-ho. Sedangkan Jay tanya di sini apakah dia harus berlatih sendirian.
Kaneshiro menjawab iya karena dia udah kelelahan, jadi selama beberapa hari dia berlatih sendiri. Kemudian momen berganti langsung ke pertandingan final antara si Jaijo melawan si Choi Sang-ho. Di sini terlihat sangat ramai, udah banyak sekali yang menanti-nantikan pertarungan antara legenda atlet pesepeda Choi Sang-ho melawan si Rocky Jaijo. Di sini S dari Hummingbird, juara dari League of Street Korea. Di sini si pembawa acara menjelaskan kalau pertandingan akan segera dimulai. Kemudian kita berpindah ke dalam ruangan si Jaijo yang lagi ganti baju atau persiapan ya, lagi pakai sepatu di sini. Kemudian datang Dom, terus Junsu sama si Shelly yang menyemangati si Jai. Si Shelly sendiri bilang kalau jangan memaksakan diri, sedangkan si Dom bilang kalau dia harus memaksakan diri bagaimanapun ini adalah pertandingan terakhir. Dan si Dom sendiri juga sebenarnya percaya kalau si Jai pasti akan habis-habisan di pertandingan ini. Momon kemudian beralih ke sekolahannya Jai. Terlihat di sini para siswa yang siap-siap menonton pertandingan antara Choi Sang-ho dengan Jaijo juga heboh di sekolahan. Terlihat layar monitor udah siap-siap untuk memutar siaran live-nya. Di sini juga yang menarik ada adiknya si Choi Sang-ho yang sekolah di sekolahan yang sama dengan Jai. Dia adik kelasnya si Jai. Ditanya sama temennya dia mau ngedukung siapa, dia ngedukung Jai atau si Choi Sang-ho. Sedangkan adiknya sendiri tahu kalau Choi Sang-ho itu adalah legenda yang sangat hebat, jadi sulit untuk megang salah satunya. Kemudian diperlihatkan juga si Choi Hwang-yeon yang udah seperti orang obesitas ya, kerjanya makan nyemil doang di rumah. Nah kemudian momen beralih lagi ke tempat diadakannya pertandingan antara Choi Sang-ho dan Jaijo. Di sini terlihat warga yang mau menonton itu sangat antusias sekali dengan keberadaan si Choi Sang-ho dan si Jaijo ini. Kemudian si pembawa acara di sini terlihat menjelaskan rute yang akan diambil untuk pertandingan kali ini dengan total jarak lintasan sepanjang 8,2 km dimulai dari Velodrome Outdoor, terus kemudian setelah mengelilingi lintasan sebanyak 2 putaran, kemudian masuk ke jalur street riding yang pernah menjadi medan tempur di Lake of Street juga. Dan di segmen terakhir mereka akan melintasi jalan raya yang membelah Seoul dan adu sprint untuk menembus garis finish. Siapapun yang bisa melewati garis finish terlebih dahulu dialah si pemenangnya kali ini. Nah di sini pada bertanya-tanya nih yang penontonnya ini. Kemudian ada juga yang beberapa yang mengira wah kalau lintasan yang dipilih ini sepertinya tidak asing kayak pertandingan League of Street yang sebelumnya. Jadi kayak gabungan dari beberapa pertandingan jadiin satu. Nah, kemudian si pembawa acara di sini menanyakan kepada si Jai bagaimana perasaannya ketika berhadapan dengan si Choi Sang-ho, seperti memang sudah direncanakan atau sudah ditakdirkan. Si Jai dengan percaya diri hanya bilang kalau dia saat ini hanya memikirkan soal kemenangan dan juga kemampuannya yang dikatakan lebih baik daripada si pamannya Ma Hon-jo. Si Jaijo pengen melihatnya secara langsung. Si pembawa acara di sini kaget karena provokasi si Jai. Kemudian para penonton juga pada heboh karena beranggapan bahwa si Jai ini terlalu sombong untuk seorang Rocky yang mempertanyakan kemampuan dari legenda si Choi Sang-ho ini. Si Choi Sang-ho pun hanya menanggapinya dengan santai. Kemudian ditanya juga sama si pembawa acara, dan si Choi Sang-ho menjelaskan bahwa si Jai Rocky yang sedang naik daun, tapi Rocky tetaplah seorang Rocky. Maka si Choi Sang-ho akan bersenang-senang untuk pertandingan kali ini. Ketika hendak mau dimulai pertandingannya,
yang sangat heboh ini, Momen beralih ke memperlihatkan si Minu di sini. Si Minu mengingat masa lalunya si Jay, bagaimana awal mulanya si Jay hingga ikut ke League of Street karena terprovokasi dari pernyataannya si Choi Sang-ho di media yang mengatakan bahwa Ma Hon-jo itu adalah seorang pengguna doping, dan di sini si Jay nggak terima dan dia mau mengungkapkan kebenarannya. Makanya dia memutusin untuk ikut League of Street. Si Minu mendukung penuh dan mengatakan bahwa dari itu adalah awal dari pertandingan si Jay. Alasannya kenapa bisa sampai sejauh ini, sekarang waktunya untuk si Jay membuktikan apa yang dia yakini. Kemudian Momen beralih ke ruang operasi ibunya si Vini. Nah, ini sesuai dengan prediksi saya di video sebelumnya. Ibunya Vini di sini dioperasi. Cukup lega untuk Vini ya. Dan di depan Vini juga ada layar TV yang menampilkan pertandingannya si Jaejo melawan si Choi Sang-ho. Si Jay di sini, si Vini di sini nggak ada komentar apapun. Kemudian Momen berpindah ke, nah ini menampilkan seorang wanita dengan seorang pria di sini seperti yang ada di beberapa chapter sebelumnya. Ini tuh wanita ini nggak tahu siapa ya, tapi kayaknya mereka itu adalah dalang dibalik kejadian bunuh dirinya si atlet Ma Hon-jo atau pamannya si Jay. Kemudian kita beralih lagi ke momen dimana mau start pertandingannya si Jay dengan Choi Sang-ho. Si Jay di sini nginget pesan dari temennya pamannya si Veil yang waktu didatengin ke Amerika. Si Veil sebenarnya di sini udah ngelarang kalau si Jay mau bersepeda hanya untuk balas dendam, mendingan dia berhenti dari bersepeda. Cuman di sini si Jay karena memang sudah sangat fokus untuk dan sangat gede tekadnya untuk mengungkapkan kebenarannya yang sebenarnya yang terjadi pada pamannya, maka si Jay minta maaf kepada si Veil karena dia akan tetap menggunakan sepeda sebagai alat untuk tujuannya, untuk hanya kali ini saja. Oke, begitu untuk review manhwa Winebreaker chapter 550-nya. Kalau untuk prediksi yang terjadi di chapter 551-nya, kemungkinan kita akan diperlihatkan awal dari pertandingan si Jay melawan si Choi Sang-ho. Di sini mungkin si Jay akan tertinggal nggak terlalu jauh ya dari Choi Sang-ho, atau justru kemungkinan Choi Sang-ho yang ngepur si Jay dulu gimana, atau membiarkan si Jay di depan dulu. Kemudian kita mungkin beralih atau diperlihatkan bagaimana momen si Jay melakukan latihannya sendiri yang menciptakan pedaling yang seperti dibicarakan oleh Kaneshiro, yang disarankan oleh Kaneshiro. Nah, di chapter selanjutnya di 551 mungkin kita akan diperlihatkan untuk pedaling yang udah diciptakan oleh si Jay sendiri. Kemudian momen yang terjadi juga mengenai operasi ibunya Vini, karena mungkin hasil operasi ini akan dijelaskan di chapter selanjutnya di 551. Dan terakhir mungkin kita akan diperlihatkan juga mengenai keahlian si Choi Sang-ho yang akan diperlihatkan di chapter yang akan datang di chapter 551. Oke, sekian untuk video review manhwa Winebreaker chapter 550-nya dan prediksi yang akan datang. Untuk teman-teman, jika ada requestan manhwa, manga, atau yang komik-komik yang pengen dibacain oleh saya, boleh request ditulis di komentar di bawah. Nanti saya akan coba bacain per chapter, atau saya rekap dari chapter berapa saya bacain. Oke, sekian untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.